Bude gue meninggal, habis itu gue ngelayat ke sono kan ya. Gue ada mos tapi suruh nyari kain putih 1 meter panjangnya. Hanya tengkorak doang. Bola matanya itu aja merah tapi hitamnya itu kecil. Gue masih kayak menggigil gini tuh sambil melek begini pokoknya. Tapi ada belatung yang ketinggalan di situ. Kok gue nyumbu bangke kata gue. Pas gue madep ke kiri lagi, wis depan muka. Bener-bener depan muka saya segini udah. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Plor TV, masih di segmen mencekam mendengar cerita Kamis malam. Di segmen kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik. Beliau datang dari Bekasi, jauh-jauh dari Bekasi ini naik motor ke Malang, dan hanya untuk mengisi acara di Plor TV. Gimana kabarnya Bang Iqbal? Alhamdulillah sehat. Berapa jam Bekasi ke Malang? 25 jam. 25 jam ya. Berhenti berapa kali tuh? 5-4an lah. 5-4an ya. 5-4an 25 jam. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jual Febrio Akbar Rizal. Sudah berapa kali Malang Bekasi touring ini? Gue udah 10 kali sih. 10 kali. 10 kali gue. Selama touring 10 kali Bekasi Malang ini, pernah nggak ketemu yang aneh-aneh gitu di jalan? Pernah, gue pernah ketemu yang aneh-aneh di jalan itu. Posisi motor gue pas mogok di alas roban, gitu? tiba-tiba mogok gitu di alas roban di satu rumah kosong gitu. Terus gue di situ posisinya langsung melihat kuntilanak gitu. Terus di sini yang mau diceritain kisah misteri yang mana? Gue mau menceritakan kisah misteri gue itu waktu pas gue lulus SD tahun 2010. Gue lulus SD tahun 2010 itu gue posisinya pas mos itu gue disuruh nyari kain putih. Kain putih tapi panjang 1 meter. Nah pas hari itu juga kebetulan bude gue meninggal. Bude gue meninggal itu habis itu gue ngelayat ke sono kan ya. Gue ngelayat ke situ, gue masih nggak inget posisinya itu. Kalau misalkan gue ada mos tapi suruh nyari kain putih 1 meter panjangnya. Setelah itu habis itu di situ gue hari pertama setelah bude gue dikubur. Setelah bude gue dikubur itu gue langsung nanya, "Ma, ada nggak kain putih 1 meter gitu?" Terus akhirnya bokap gue nanya kan ke adiknya nyokap gue. Posisinya nanya di situ, "Dad, lu punya nggak kain putih gitu? Buat apa tuh gitu? Buat mosnya Idwal gitu kan." Habis itu berapa panjangnya 1 meter? Setelah panjang 1 meter itu ada tapi bekas almarhum gitu, potongan kain kafannya. Terus bawa aja nggak apa-apa gitu kan? Ya udah akhirnya dibawa kan. Nggak apa-apa katanya gitu, nggak apa-apa bawa aja gitu. Jadi ini benar-benar potongan sisa kain kafan nih? Iya bener-bener potongan sisa kain kafan. Nah gue di satu sisi itu gue nggak ngerti, kalau gue kan masih kecil posisinya kan, gue baru lulus SD, gue nggak paham apa-apa. Kalau gue kan mindsetnya mungkin nggak apa-apa kali gitu. Terus buat mos ini gitu gue bawa ke rumah. Pas gue bawa ke rumah itu, gue pulang ke rumah, nyokap bokap pulang ke rumah, gue taruh di lemari pakaian gue di kamar depan. Terus di situ gue posisinya gue tidur 1 hari 2 hari gitu, nggak ada apa-apa gitu. Pas hari ketiganya itu gue merasa risih. Jadi gue tidur itu kan gue guling, gue madep ke kiri gini ya, gue guling madep ke kiri gini posisinya. Kata gue, kok gue risih nih, kata gue gitu ya. Habis itu gue madep ke kanan kan, gue madep ke kanan. Habis itu pas gue tidur madep ke kanan itu, kok gue nyumbu bangke, kata gue. Pas gue madep ke kiri lagi, habis itu langsung wis depan muka, bener-bener depan muka saya segini udah, depan muka gue segini. Itu bentuknya udah nggak karu-karuan, dia udah hitam gitu. Terus hanya tengkorak doang. Terus bola matanya itu aja dia merah tapi hitamnya itu kecil dan ada belatungnya gitu. Pocongnya itu tinggi, gede. Tapi posisinya itu ya miring. Ya udah depan, bener-bener depan muka gue udah segini udah.
Jadi waktu balik badan tiba-tiba ada pocong di Iya, depan muka gue. Pas gue dari balik kanan gini ya posisinya, terus gue langsung balik ke kiri gini, itu guling gue yang tadinya gue ituin ya, langsung depan muka gue udah bener-bener segini. Dan gue tuh cuma melotot doang gini, udah nggak bisa apa-apa. Gue pengen teriak aja udah nggak bisa gitu. Bahkan bener-bener gue pengen nangis aja nggak bisa nangis, jadi gue ada pada depan udah segini. Dari situ gue langsung berusaha buat teriak, gue bisa kabur dari kamar depan. Kamar belakang itu gue gedor-gedor pintunya mama. Gue gedor-gedor, akhirnya bokap sama nyokap keluar kan ya. Bokap sama nyokap keluar ini langsung nanya ke gue. Posisi gue, muka gue udah pucat, tapi gue selalu teriak, ada pocong, sambil dipeluk sama bokap gue kan gini ya. Sambil dipeluk sama bokap gue ini, sambil diajak ke depan, kamar depan, mana pocongnya gitu. Habis itu gue ngomong itu di sono gitu. Dan setelah itu pas itu gue ngeliat kagak ada pocongnya, ya cuma hanya guling doang. Tapi ada belatung yang ketinggalan di situ di kasur. Belatungnya bener-bener belatung itu di kasur, tinggalan. Dari situ gue langsung posisinya gue dibawa ke kamar langsung. Kamar belakang, kamar bokap, dipeluk, terus nyokap ambil air wudhu, sempat ambil air wudhu juga kan. Terus habis itu bokap gue tuh ngomongin di kuping tuh azan pokoknya. Azan yang komat iya gitu. Tapi gue masih kayak menggigil gini tuh sambil melek begini pokoknya. Tapi gue muka pucat dan selalu berucap pocong. Sampai pocong itu ngikut ke kamar belakang. Gue ingat pocong itu ngikut ke kamar belakang tapi langsung di depannya kasur udah. Sambil nunjuk gue, itu pocongnya. Terus bokap gue berusaha buat ngalihin sampai bilang nggak ada gitu. Mana nggak ada pocongnya gitu. Kira dari situ gue sakit langsung 3 hari 3 malam. Hari itu juga adiknya nyokap gue ditelepon. Idul habis ngeliat pocong gini-gini sakit nggak sembuh gitu. Setelah itu besoknya dateng. Tapi selama 3 hari 3 malam ada kejadian lagi nggak? Nggak ada, tapi gue selalu berucap tuh ada pocong gitu. Ada pocong dan gue itu nggak tidur, tapi gue melek gini mulu, melotot gitu, posisinya melotot dan gue tuh bener-bener pucat, kata bokap tuh bener-bener pucat. Bener-bener trauma ya? Bener-bener trauma gitu. Nah setelah itu pas di situ ada ya nyokap gue datang kan besoknya ya, langsung bikinin air, terus gue disuruh minum air itu, baru gue bisa tidur pulas, badan gue udah enakan langsung. Gue nggak tahu abis itu cerita apa, gue nggak ngerti. Gue nanya ke nyokap dan bokap, yang gue inget, aku kenapa sih gitu doang udah. Kok aku sampai dibikinin air gitu. Terus bokap nyokap gue nggak apa-apa jawabannya gitu. Tuh hari pertama dan keduanya gue di rumah itu nyokap gue pergi sama bokap. Nyokap gue pergi sama bokap gue. Terus gue tinggal di rumah sendirian. Posisi di rumah gue sendirian. Abang gue baru keluar dari luar. Habis itu ada selendang anak bayi yang ada besinya itu di kamar belakang. Dah pintu depan itu nggak ketutup. Gue posisi lagi nonton TV kan. Tiba-tiba langsung loncat aja begitu aja. Terus gue nelpon nyokap sama bokap. Loncat kayak ada yang lempar gitu? Iya, kayak ada yang lempar. Jadi dia modelnya itu selendangnya lurus gini, cuma dia posisinya kayak loncat begini loh. Dari pintu belakang ke pintu depan itu loncat gitu. Terus langsung berantakan udah. Padahal di rumah itu hanya gue doang seorang diri gitu. Terus pintu luar juga tutup, gue kunci sengaja. Nah dari situ gue nelpon bokap sama nyokap. Itu dari nelpon juga bokap sama nyokap, gue bilang ma pulang gitu, selendangnya loncat sendiri, gue bilang gitu kan. Udah dari situ langsung bokap sama nyokap pulang. Habis itu mulai dari situ gue udah mulai firasat nggak enak. Terus mana sih selendangnya aja tetap di situ, katanya gitu kan, kata nyokap sama bokap. Terus habis itu gue hari pertama keduanya itu udah gue langsung tidur di luar ruang tamu, tapi posisinya sih gue madep ke TV gitu tidurnya, gue nggak bisa tidur di situ, karena gue lapar.
Posisi gue lapar di situ kan, gue lapar, habis itu gue nyembuh bangke lagi di situ. Gue nyembuh bangke lagi di situ. Gue ke dapur, posisi itu tuh magicom sama nasi itu tuh posisinya di dalam, tapi nggak kebuka gitu, nggak kebuka magicomnya itu ya, bener-bener tetap di tempatnya gitu. Gue nyium bau bangke di mana gitu, ternyata pas di pojokan kamar mandi gue cium. Terus gue ngomong dengan sompral gitu, dengan kata-kata kasar lah, ada kata-kata kasarnya gitu. Gue bilang gitu, iya ada pocong gitu, terus dengan kata kasar. Habis itu gak lama yang nasi yang dalam magicom itu kepental, udah kepental sampai berantakan. Nyokap bokap keluar tuh, langsung gue diomel-omelin, pokoknya habis-habisan lah diomel-omelin. Dari situ langsung gue bilang, oh nggak ada bau bangke kok gitu. Situ posisinya gue nggak ngelihat makhluk ya, tapi gue hanya mencium doang. Terus gue tidur itu gue dimimpiin. Ya dimimpiinnya itu posisinya ya alur cerita gue dari nonton TV terus sampai ke WC itu ternyata yang gue cium itu bau bangkainya pocong gitu. Tapi di mimpi ini sosok pocongnya tuh? Pocongnya jelas pocong itu yang gue tidur. Gue masih ingat yang gue tidur. Dari situ gue trauma gue naik lagi gitu. Maksudnya muncul lagi dan gue langsung jatuh di situ, ambruk udah. Sakit, jatuh ambruk sakit, terus muka gue pucat dan gue selalu nyebutin itu kata itu lagi. Nah, hari besoknya adanya ibu gue ini datang, adanya nyokap gue datang lah. Terus dibacain ubun gue itu ayat-ayat Al-Quran. Gue masih inget ayat-ayat Al-Quran, gue nggak ngerti lah ayat Al-Quran apaan gitu. Terus dibikinin air, setelah dibikinin air itu, habis itu gue tuh enakan kan. Setelah gue enakan itu, gue udah nggak bau bangke. Terus di kamar gue tuh gue udah nggak takut posisinya. Sudah lebih tenang lah ya? Sudah lebih tenang. Gue udah lebih tenang banget gue. Tuh dari situ gue udah mulai bisa main lagi gitu sama anak-anak. Terus gue udah nggak takut di rumah sendirian gitu. Terus kain kafannya ini gimana? Kain kafannya itu habis itu dibawa pulang langsung. Ternyata dari kain kafannya, ya sumbernya dari kain kafan itu. Jadi harusnya dikubur kata adiknya mama bareng itu, dibawa pulang gitu. Kan adiknya mama juga kan nggak tahu ya kalau kayak gitu ya. Terus kalau katanya orang Jawa katanya kan nggak boleh kalau disimpan kayak gitu. Taunya gitu doang. Akhirnya ya udah dibawa pulang. Terus gue dibeliin kain baru itu, kain biasa, kain putih. Terus besoknya gue hari ke 6, hari ke berapa gitu. Pokoknya ketemu hari Senin, gue baru ikut mos lagi. Aman, alhamdulillah. Ya kayak gitu mas, waktu pengalaman gue kecil, waktu diteror sama pocong. Oke, terima kasih banyak Iqbal sudah berbagi cerita di sini dan jauh-jauh datang ke sini cuman buat mengisi acara di Floor TV. Buat teman-teman subscriber juga terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kami Floor TV undur diri. Saya Firas, wassalam.